aku Wahyu Suci Handayani, biasa dipanggil Suci dengan NPM E1I021027. Aku dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Elsa Meita Lumendaul, NPM 1020009. Saya dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha Andiasa Fauzi, NPM 13 dari kelompok 6. Mulai Git. Perkenalkan, nama saya Sigit Widianto Firsta dengan NPM E1I021024 dari kelompok 6. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang mitigasi bencana tsunami yang ada di Pantai Zakat. Selamat menyaksikan. Tsunami merupakan suatu kejadian alam yang menakutkan dan merusak, yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, longsor, ataupun letusan gunung bawah laut. Yang awalnya tsunami mungkin tampak seperti gelombang laut biasa, tetapi ketika mencapai pantai, gelombang ini dapat meninggi secara dramatis dan menyebabkan kerusakan yang parah. Saat terjadi gempa bumi laut yang sangat kuat, energi dilepaskan dan menciptakan gelombang tsunami yang bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi lautan. Meskipun gelombang ini memiliki panjang gelombang yang besar, tingginya bisa sangat kecil di tengah laut, sehingga tidak terlihat oleh kapal di tengah samudera. Namun, ketika mendekati pantai, energi gelombang ini terdorong ke atas dan menciptakan dinding air raksasa yang dapat membanjiri wilayah pesisir. Salah satu contoh tsunami yang paling dikenal adalah yang terjadi di Samudra Hindia pada tahun 2004, yang disebabkan oleh gempa bumi lepas pantai samudra. Gelombang ini merambah pulau-pulau di sepanjang pesisir, menelan korban jiwa dalam jumlah besar dan menyebabkan kerusakan yang sangat meluas. Tsunami menjadi peringatan akan kekuatan luar biasa alam dan pentingnya sistem peringatan dini serta persiapan masyarakat untuk menghadapi ancaman tersebut. Melalui penelitian, mitigasi resiko, dan edukasi, upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak tsunami di masa depan dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap potensi bencana tersebut. Tsunami itu merupakan gelombang dengan panjang gelombang yang sangat tinggi dan juga besar, biasanya disebabkan oleh gangguan di bawah air seperti gempa bumi, letusan gunung Merapi, dan juga tanah longsor. Biasanya juga bisa mencapai 30 meter. Salah satu ciri-ciri tsunami yaitu air laut tiba-tiba surut. Itu disebabkan oleh patahan lempengan bumi yang disebabkan oleh gempa tadi. Kemudian air masuk ke dalam, kemudian air tersebut akan kembali lagi ke atas, kemudian datang dengan kuat ke arah pinggir pantai, kemudian akan kembali lagi ke laut. Medium hingga tinggi. Hal ini disebabkan karena posisi geografis kota Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Menurut Akbar dan kawan-kawan, pada tahun 2020, salah satu provinsi di Indonesia yang berpotensi tsunami adalah Provinsi Bengkulu yang terletak pada koordinat 5 derajat sampai 2 derajat bintang selatan, 40 sampai 104 derajat bujur timur dengan luas daerah sebesar 19.788,70 km. Sebelah barat Pulau Sumatera sangat potensial mengalami gempa bumi besar dan tsunami. Secara geologi, perairan laut Provinsi Bengkulu merupakan zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasi dengan pergeseran sebesar 4-6 cm per tahun. Keadaan ini menyebabkan Provinsi Bengkulu sangat berpotensi terjadi gempa bumi dengan magnitudo di atas 6 skala Richter yang memicu terjadinya peristiwa tsunami. Dalam waktu dari tahun 2000 sampai 2009, Provinsi Bengkulu terjadi 3 peristiwa gempa bumi yang berpotensi tsunami, yaitu pada tahun 4 Juni 2000 7,3 skala Richter dan 12 September tahun 2007 7,9 skala Richter.
dan gempa-gempa kecil lainnya, namun tidak berpotensi tsunami. Dalam hasil penelitian Akbar dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ketinggian di daerah Kabupaten Bengkulu didominasi oleh ketinggian kurang dari 10 meter. Daerah persebaran didominasi oleh daerah barat sampai selatan dan juga daerah barat sampai utara atau daerah yang umumnya dekat dengan garis pantai. Daerah barat Kabupaten Bengkulu merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut yang berimbas pada semakin dekat dengan garis pantai dan merupakan daerah yang paling rentan terkena gelombang tsunami. Daerah Kabupaten Bengkulu juga merupakan daerah yang memiliki kemiringan lereng yang tidak terlalu landai, namun juga tidak terlalu curam. Kota Bengkulu ini dilalui oleh banyak sungai yang akan meningkatkan tingkat bahaya tsunami. Secara keseluruhan, daerah yang paling terpapar ketika terjadi tsunami adalah daerah barat Kabupaten Bengkulu yang berbatasan langsung dengan laut. Hal tersebut didukung dengan elevasi atau ketinggian yang rendah pada bagian barat, karena semakin rendah elevasi, maka akan semakin terpapar oleh tsunami. Jadi dapat dilihat di poster ini terdapat 45 plang yang akan membawa kita ke jalur evakuasi, yang mana di situ ada 5 jalur A, B, C, dan S, yang mana tempat-tempat tersebut adalah tempat dataran tinggi yang akan membawa kita aman dari potensi bencana tsunami. Dapat dilihat di daerah pantai terdapat di dekat Anggut atas serta di dekat pantai lainnya di daerah Marlboro di tempat dataran tingginya. Udah. Detik. Jadi di setiap plang yang berada di sekitaran daerah Kota Bengkulu, di situ menjelaskan jalur evakuasi dan berapa meter jarak ke tempat amannya. Di tempat-tempat aman tersebut biasanya berupa dataran tinggi yang akan menyelamatkan kita dari potensi bencana tsunami. Di daerah pantai sendiri terdapat sekitar 20 sampai 30 plang area evakuasi yang akan membawa kedua tempat yang paling dekat, yaitu tempat B dan tempat C yang masih berada di sekitaran pantai tetapi dengan datarannya yang lebih tinggi daripada dataran di pesisir yang lebih rendah. Adalah salah satu jalur evakuasi yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, yaitu kurang lebih 200 meter, jadi masyarakat bisa. Ini adalah salah satu jalur evakuasi yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, kurang lebih 200 meter. Jadi masyarakat tahu tempat berlindung yang aman jika terjadinya. Plang di atas merupakan bentuk lain dari tangga evakuasi yang dibentuk oleh pemerintah agar masyarakat mengetahui bahwa jalur tersebut aman untuk tempat berlindung. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko terjadinya banyak korban jiwa yang terjadi saat tsunami. Oleh karena itu, pemerintah melakukan mitigasi atau perencanaan untuk mengurangi korban jiwa. Salah satunya merupakan dilakukannya pemasangan jalur evakuasi di banyak titik di Bengkulu. これ写真撮っといてね。あれあれあれ。うわ。うわ、なんだこれ。ダメなの？あ、ちょっとあれあっちに行っちゃダメだって。いやー、すげえなこれ。やべえぞこれ。人乗ってねえべな。あー、乗ってんじゃね？
いや、そういうの。ああ、もうあっちも全部ダメだ。ああ、ダメだ。発電所もダメだ。それ。あ、プレハブ動いてる。